Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan sistem pencernaan pada ikan. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Lulusiatus Paramida, NIM 06. Saya Rahmat Asmi Fatahillah, NIM 62. Saya Dava Iqbal Hanafi, NIM 54. Sistem pencernaan ikan merupakan rangkaian organ yang terintegrasi secara fungsional untuk mencerna, menyerap, dan mengeliminasi sisa makanan dengan struktur dan mekanisme yang sangat dipengaruhi oleh tipe makanan dan adaptasi ekologis masing-masing spesies. Secara keseluruhan, sistem pencernaan ikan berperan penting dalam proses penyederhanaan makanan secara fisika, kimiawi, sehingga sari-sari makanan dapat diserap dan digunakan oleh tubuh ikan untuk kelangsungan hidupnya. Menyusun sistem pencernaan ikan. Urutan sistem pencernaan pada ikan yaitu mulai dari mulut, kerongkongan, esofagus, lambung, pilorus, usus, beserta pankreas dan hati, rektrum serta usus. Setiap organ pencernaan memiliki fungsinya masing-masing dalam mengolah dan mencerna makanan dan memiliki fungsinya sendiri. Mulut. Di sini mulut ada bermacam-macam jenis, yaitu seperti di gambar A, B, dan C, memiliki fungsi yang berbeda. Mulut adalah bagian awal dari anatomi sistem pencernaan ikan yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah dicerna oleh organ pencernaan, serta tempat masuknya makanan yang dilengkapi dengan gigi untuk memotong dan menggerus makanannya. Kerongkongan dan esofagus. Urutan anatomi sistem pencernaan ikan selanjutnya adalah kerongkongan dan esofagus, saluran awal pencernaan mekanik dan kimiawi, dan merupakan saluran yang terdiri dari otot untuk menciptakan gerakan peristik agar mampu membawa makanan yang telah dihaluskan dari mulut menuju lambung. Dan di sini ada seperti urutan dari esofagus, yaitu mulai dari faring dan menuju kerongkongan, dan ada tenggorokan makanan, dan lalu memasuki relaksasi otot, kontraksi otot, dan lalu masuk menuju lambung. Lambung merupakan anatomi sistem pencernaan ikan yang menjadi tempat pencernaan mekanik dan kimiawi, berlangsung dengan bantuan enzim seperti lipase, amilase, esterase. Fungsi lambung dalam sistem pencernaan adalah untuk mengolah makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan berbentuk setengah padat, atau bisa disebut kimus. Pilorus. Pilorus pada ikan adalah segmen saluran pencernaan yang terletak antara lambung dan usus depan. Bagian ini sangat mencolok karena bentuknya yang menyempit dibandingkan dengan segmen lain di saluran pencernaan. Usus. Usus halus ikan adalah bagian utama dari saluran pencernaan yang berfungsi sebagai tempat pencernaan lanjutan dan penyerapan nutrisi hasil pemecahan makanan. Pada ikan, usus halus tidak memiliki batas yang jelas dengan usus besar sehingga sering disebut sebagai usus saja atau intensite. Selanjutnya ada pankreas. Pankreas pada ikan memiliki fungsi penting dalam pencernaan dan regulasi gula darah. Sama seperti pada manusia, pankreas ikan menghasilkan enzim pencernaan dan hormon enzim membantu pemecah protein, karbohidrat, dan lemak dalam makanan. Sementara hormon seperti insulin dan glukagon mengatur kadar gula darah. Selanjutnya ada hati. Hati serupa dengan pankreas. Hati juga menjadi salah satu anatomi sistem pencernaan yang tidak dilewati oleh makanan. Organ ini berfungsi memproduksi cairan empedu untuk melarutkan lemak di dalam usus agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Rektrum dan anus. Rektrum dan anus merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan ikan yang berperan penting dalam. Selanjutnya yaitu perbedaan organ sistem pencernaan pada ikan karnivora, herbivora, dan omnivora. Perbedaan utama terletak pada panjang usus dan struktur lambung yang disesuaikan dengan jenis makanan yang dikonsumsi. Ikan herbivora memiliki usus yang sangat panjang untuk mencerna bahan tumbuhan yang kompleks. Ikan karnivora memiliki usus pendek karena makanan hewani lebih mudah dicerna. Dan ikan omnivora memiliki panjang usus dan struktur pencernaan yang berada di antara keduanya. Perbedaan panjang usus ikan karnivora, ikan herbivora, dan omnivora. Ikan karnivora panjang ususnya cenderung pendek, sekitar 0,2 sampai 0,5 kali panjang tubuhnya karena makanan berdaging relatif mudah dicerna.
Bentuk lambung ikan omnivora cenderung lebih kompleks dari karnivora, tetapi tidak sepanjang herbivora. Pada saluran pencernaan ikan karnivora relatif pendek dan sederhana. Pada ikan herbivora panjang dan kompleks untuk memungkinkan fermentasi dan pencernaan serat tumbuhan. Dan untuk ikan omnivora sedang menyesuaikan dengan makanan hewan dan tumbuhan. Contoh dari ikan karnivora yaitu ikan kerapu dan ikan hiu. Contoh ikan herbivora yaitu ikan nila dan ikan mas. Dan contoh ikan omnivora adalah ikan lele dan ikan biawan. Sekian penjelasan mengenai sistem pencernaan pada ikan yang dijelaskan oleh kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan penjelasan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.